Halo, halo, halo. Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Oh, ini ruang ngobrol. Iya. Ruang ngobrol. Konten komik lokal. Ini komik lokal. Ini baru pertama kali nih aku kayaknya nih bahas komik Oh iya? lokal nih. Kayaknya iya loh. Oh, ada Kevin. Hai Kevin. Ada kucing. Ini Astralverse teman-teman. Astralverse. Ada di Kuratoru ya, Nas? Ada di Kuratoru. Ada Yes, dekorator oke. teman-teman, jadi kalau Suaramu misalkan nggak usah in frame. kan nggak masuk ya? Nggak apa-apa. Masuk gak sih? Suaranya. Masuk dong. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Kan memang Kuratoru punya Ya Nanas. punya nanas ya, punya nanas. Pak Bos. Iya. Jadi ini komik antologi ya teman-teman. Jadi ini tentang horor. Sebenarnya horor spiritual kalau aku bilang sih habis setelah aku baca ini. Iya. Cuman horor aja ya, tapi Bukan horor. horor hantu menakutkan. Walaupun ada yang kayak bangsanya apa ya yang nomor 2 itu Oh, lawannya ada kuntilanak, dalam tanda petik ya, kayak kuntilanaknya gitunya. ya. Jadi memang ini tuh komik antologi yang berbasis horor spiritual kayak Ada gitu. 3 cerita. Ada 3 cerita. Nah, Pembuatnya siapa aja ya itu di cerita terakhir ini aku nggak tahu ya apakah yang bikin produknya sama atau enggak, karena di cerita terakhir ini Mas Billy Nasution kalau nggak salah. Billy Billy Nasution ini kalau nggak salah ini Nas Halvestita. Helvestista. Halvestista. Halvestista. Itu juga udah aku review sama Daris kalau nggak salah. Horor juga ya? Udah. Horor. Horor juga ya. Ada tipis-tipis ada 2, 3, 4 buku gitu. Kerasa sih dari sini kerasa sih horornya. yang horornya paling beda. Yang paling matang sebenarnya secara gambar Iya, yang ini. Mas Billy. Dan cerita Iya. gambar dan cerita sebenarnya Iya. gambar dan cerita. Oke, nah yang pertama buatku kekurangan komik antologi, kompilasi atau apapun itu tentu saja keterbatasan halaman dan bisa jadi kreatornya itu mungkin debut Ya, baru ya, pertama kali ataupun nggak pertama kali pun tetap punya masalah yang sama, yaitu keterbatasan halaman. Halaman sih, ya. Emang pintar-pintar ngeramu atau ngeracik storytellingnya, Dan itu delivery-nya. susah ya, maksudnya Dan itu ya, sulit. apalagi ini 3 loh ya, 3 jadi 1 itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi Ya. nanti kalau ada yang 5, ada yang sekian itu Ya, lebih ya. susah lagi. Ya biasanya komik antologi kompilasi kan 5, 6 Ya, biasanya 5, kayak 6. gitu. Nah, yang pertama file pertama ini adalah Nah, ICU. ya, ICU. Ini paling secara jumlah halaman juga paling sedikit, paling tipis, paling tipis. paling webtoon. Wah, Ya, bisa jadi ya. Maksudnya Bisa jadi ya. yang gambar-gambarnya paling Kalau webtoon. ini full color juga masih masuk sih. masih masuk, Kalau masih ini- masuk. kalau yang lainnya lebih baik nggak full color. Kalau yang ICU itu full color. Nah, impresiku pada saat ICU ini nggak aku nggak tahu apanya yang astral, apanya yang horor. Ya, kalau yang aku baca, jadi ini orang yang bisa membaca Anu aura ya? orang. Ya. Aura orang. Jadi Ya. aku tadi kan bilang kan di awal bahwa ini horor spiritual. Jadi nggak semuanya full horor, Betul. tapi ini ada orang yang bisa melihat alam lain. Ya kan, alam yang berbeda tapi itu berupa spiritual. Ya. Gitu loh. Jadi kayak istilahnya di dalam orang itu punya apa ya, ruhnya masing-masing gitu loh, spiritnya masing-masing. Kondisinya lagi Kondisinya gimana. lagi kayak gimana. Terus Ya. ini kan cerita ini Lagi kita bisa karaoke. bahas nggak sih? Oh ya boleh Ya, ya, itu lagi boleh karaoke, ya. ha. Ya, lagi di karaokean. Jadi ada Cewek-cewek semua. dan ada satu cewek yang dia tuh bisa melihat kondisi teman-temannya waktu lagi nyanyi. Gitu loh. Jadi yang nyanyi lagu A, oh perasaan hatinya lagi seperti ini, bentuknya lagi seperti ini kayak gitu, dan itu ini seru ya gini. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang pertama ini membuatku relate dengan keadaan sekitar. Oke. Karena apa ya, orang-orang di sekitarku tuh juga banyak orang yang kamu juga iya ya. Kamu nggak punya kayak gini. Bukan, ini orang nih Oh, sukanya iya. gitu. Iya, Ini iya. orang sukanya gitu nih. Jadi kalau misalkan ada apa, misalkan kita lagi di grup apa gitu, terus itu tuh orangnya lagi lagi nganu tuh bete lah paling lah, apalagi apalah apa kayak gitu sama sebenarnya. Jadi relate aja, walaupun nggak kayak ngelihat jin apa enggak ya gitu loh, tapi Cuma makhluknya ini relate. lucu sih. Makhluknya lucu kayak gu ya, apa ya, Awan lah, awan ya, gula. ya. Slimy gimana gitu. Tapi aku suka tipe gambarnya, Mas. Oh, Kalau aku loh ya, oke, kalau oke, aku oke. suka Kartunis tipe sih. gambar. Kartun banget. Kartunis sih. Itu nyaman di mataku, Ya, nyaman ya, di ya, mataku ya. kayak gitu. Iya. Aku senang. Ini siapa yang buat ya? Aku kok lupa. Ini Mbak kayaknya.
Markus kok. Oh, cowok ding. Markus Benyamin. Halo Mas Markus Markus. Benyamin. Ya. Keren, Mas. Di antara tiga cerita yang ada di sini tuh yang paling beda gambarnya memang Mas Markus. Mas Markus, ini. ya benar yang benar. 2 sama yang 3 tuh ada kemiripan dikit. Ada kemiripan dan ada kesinambungan. Ya. Lanjut. Nah, jadi yang pertama kalau buat aku sih ya karena menurutku kalau ada astral, ada horor, ada apa di siniku tuh pasti hantunya mana? Seremnya mana? Emang gini gitu. dia nih. Kalau aku pasti aku nantang. Emang dia suka jangan nyari kayak gitu. Jangan. Tapi oke lah gitu. Dari sudut pandang tertentu Faisal tadi bilang emang ada ini orangnya lagi gini. Karaoke itu kan kita melampiaskan emosi, pakai ekspresi, pakai nyanyi gitu. Setelah puas ya udah gitu. Nah, terus yang kedua ini tentang ini kayak Kaisi kalau aku bilang. Apa ya namanya? Lebih maksudnya ini kan astral projection kan? Ya, astral projection. Rogo Sukmo. Kalau bahasa Jawanya tuh. Halo Mas Weta, bukan. Mas ini juga bisa. Oh iya benar. Kalau Maaf. Mas Weta channelnya pas kita take tayang atau belum kita nggak tahu. Iya, baru teaser kemarin. Pas ini nanti dirilis nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Nah, oke. Aku sih seneng karena ini kayak memang sebuah biro kan. Terus baca apa nih? Tarot? Bukan? Iya, itu tarot. Ini tarot itu ya? Tarot. Jadi ya ada klien datang gitu, terus kemudian dia si cewek ini sebagai newbie sebenarnya keberatan dengan kondisinya karena kliennya datang bilang anaknya hilang. Ya, betul. Aku lupa berapa lama ya hilang. Ada nggak ya? Aku lupa, udah lama juga. Nggak tahu. Ada di situ ada. Iya, pokoknya. Ada berapa lama? Pokoknya hilang. Ini kliennya orang kaya gitulah, secara rumah tuh orang kaya. Nah, terus kayak kamu loh pakai kacamata, rambutnya gitu. Coba liatin. Oh iya. Coba liatin kalau nggak percaya. Iya. Liatin aja. Iya. Ini, nih, tahu kan? Iya. Nih. Bener. Jangan-jangan aku yang datang ya. Kliennya di masa depan. Anakku berarti nggak hilang dong. Gitu dong. Nah, si mbaknya ini karakter utama ini kesulitan karena aku newbie nih, masa disuruh nyari gini. Nah, tapi sekali lagi dengan keterbatasan jumlah halaman, hal-hal itu bisa aja terjadi secara instan. Iya. Kayak dia mau ngontak, harus ngontak, Mas aku nggak bisa nih. Tiba-tiba ada si Badra kalau nggak salah datang, Badra untuk bantu dia. Halo, aku akan membantu. Ini udah lebih lebih seniornya lah ibaratnya. Mungkin ya karena di sini cuman aku butuh nih. Terus diceritain, terus gitu ya kejadiannya. Ayo kita hapan dulu, tuh ngatur pernapasan, terus habis itu astral projection kita ke alamatnya rumah bapak yang tadi, yang klien, terus ternyata nyari nggak ketemu. Nah, apa yang terjadi di sana kayak disembunyiin makhluk halus segala macam gitu. Nah, nantinya terjadi action sih. Ini action. Ada si Badra ngeluarin tombak, astral ya. Nah, kalau di situ aku sudah melakukan banyak riset di sini. Jadi ini banyak mengambil dari kenapa kok ini antologi. Pertamanya aku mikir karena hantu semua. Enggak, kalau di sini ternyata ada hubungannya sama Hindu. Karena bahasa yang digunakan Hindu, Sanskerta sebenarnya. Sanskrit ya. Sanskrit. Terus kemudian ada terjemahannya? Ada terjemahannya. Bahasa Inggris. Jadi gampang teman-teman kalau untuk baca ini, jadi enak lah istilahnya. Ya. Terus ini ada Crescent Bow Spear. Nah, Crescent Bow itu kan sebenarnya ini ada Crescent Bow ya. Di sini tuh juga ada sebenarnya ada berbagai macam kalau di ini bukan novel ya, ini buku non fiksi ya. Jadi memang ada banyak senjata pusaka, tapi kalau yang di ini obsidian stuff. Di zaman Majapahit itu lebih kayak formasi perang. Nah, ini juga nih yang bulan ini bulan formasi sabit perang sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi aku ngelihat orang ini memang Hinduismenya juga gede karena kan ya Majapahit itu Hinduism ya, kayak gitu. Jadi aku merasa cocok juga baca ini. Hanya saja aku kurang cocok sama gambar sih. Kalau aku kurang cocok di gambarnya. Aku orangnya oke lah kayak Sojo biasa, tapi hantunya ya. Aku tidak merasakan kengerian Iya, kengerian yang ada di sini. Padahal ceritanya cukup intens loh. Intens sekali menurutku. Menurutku ceritanya cukup intens karena anak diculik kuntilanak itu bukan sesuatu hal yang mudah, bro. Ya, biasanya Wewe Gombel. Wow, ya biasanya Wewe Gombel. Di sini juga ada ya kayaknya. Biasanya yang nyulik Wewe Gombel kan yang nyulik, tapi kok ini kuntilanak kayak gitu. Ternyata kuntilanaknya matanya satu itu. Iya. Sesuatu hal yang menurutku, anjir, ini lore basic nih. Lore basic, tapi ya itu tadi ya karena keterbatasan
halaman juga mungkin ya. Secara Jadi, gambar, detail-detail gini, oke gitu. Tapi secara proporsi orang memang shoujo sekali. Shoujo. Makanya aku bilang tadi nggak cocok karena memang aku bukan pembaca komik shoujo kayak gitu. Nah, singkat cerita ya udah semua bisa diselesaikan gitu, hantunya kalah dalam tanda petik ya udah anaknya udah ketemu. Nah, terus yang ketiga Nah, ini adalah aku paling suka. cleansing night-nya Cleansing Night. Mas Billy Mas Nasution. Billy, halo Mas Billy, aku pengen kenalan. Ini untuk orang-orang yang familiar dengan aki, pusaka, Iya. keris segala macam tuh ada jelas familiar dengan hal-hal Iya, kayak gini. iya, betul. Ada namanya jamasan. Ya, zaman jejak. Nganu lah ya, nyuci keris, mandiin keris. Membersihkan gitu. Itu tuh nah ini kebetulan emang tentang hal-hal atau ya Hal-hal ini kan kalau ini kan dia tasbih ya. iya semacam tasbih ya. yang terbuat dari batuan tertentu karena dijelaskan batuannya. Ya, batuannya aja macam-macam. batuannya Batuan apa alam aja. itu fungsinya apa, terus kekuatan dari batu alam itu apa aja. Tapi di Positif sini kayaknya negatifnya. ya positif negatifnya kayak gitu kayak gitu. Dan ini sekali lagi Majapahit sekali. Aku Iya, tuh pengamat apa ya kerajaan Majapahit. Jadi aku suka banget dengan cerita-cerita seperti ini gitu loh. Nah ini kayaknya sih nggak tahu ya mungkin Mas Billy sendiri karena di ending itu kok di ending sih? Ini nih. Oh iya. Mas Billy itu pengen berbagi kesempatan untuk pengalaman astral dalam seru bentuk nih. komik gitu. Wah, Jadi kalau kita ketemu apakah- ngobrol kita Mas. nah terus kemudian temennya kan minta bantuan Ya. gitu. Cuman ya lagi-lagi dengan keterbatasan halaman semuanya terkesan Iya, instan. cepet-cepet ya. Jadi nggak ada exposure yang berlebihan, penjelasan yang berlebihan tuh nggak ada. Dan setelah si karakter Billy ini manggilnya si Bill ya, tapi aku nggak tahu Billy atau Bill. Anggap aja Mas Billy itu. Ya, terus masuk ke alam tertentu, ada candi, terus ketemu Dewi Kadita. Dewi Kadita. Nah, itu. Tumben nggak ada di Mobile Legend ya? Iya kan? Iya, Kadita benar di kan? Mobile Legend kan? Gitu. Nah ini. Cantik ya? Gitu. Jadi. Cantik. Nah terus Dia yang bantuin nih ceritanya nih. bantuin Kadita. bersihin. Nah pembersihannya sendiri sih sebuah apa ya Sal kira-kira tuh gambaran kasar aja lah apa yang terjadi kayak makhluk-makhluk itu dirantai sama Pasukan-pasukan orang-orang, ada kerajaan. buto, ada apa, ada pocong gitu. Tapi karena aku tidak tahu menau tentang detail pembersihan segala macam, jadi aku ini Sal, apakah sesimpel ini, apakah semudah ini, secepat ini, meskipun orang yang melakukan mungkin kayak keringetan dingin segala. Aku nggak ngerti gitu. Om Tiba-tiba Indi tolong jelasin deh kok. tiba-tiba kata Mas Indi percuma kalau sama Bagas gitu. Jelasinnya percuma gitu. Jadi ya udah habis itu Kadita bisakah kita bertemu lagi gitu. Ya, kapanpun kamu mau bisa gitu. Terus udah nih udah beres. Udah batuannya udah diberesin lebih ringan lah, lebih jadinya ringan lebih terus ringan. soalnya batuannya mau dibeli orang kalau nggak salah terus besok kamu ajarin lagi deh ajarin sendiri deh biar bisa bersihin sendiri gitu gitu jadi ya seru sih Ya. kalau yang ketiga ini juga sama ya Hinduism juga karena candi-candi itu tadi terus aku melihat juga adanya pasukan-pasukan yang menggunakan baju-baju pada ala kerajaan-kerajaan pada tahun 1400-an, 1500-an. Sebelum itu mungkin ya kayak gitu. Jadi memang sekali lagi antologinya ternyata tidak hanya berupa horor, tapi ada balutan sejarah pengetahuannya. Jadi ini sebuah komik yang menurutku cukup worth it buat teman-teman kalau misalkan mau baca dan ini di Kuratoru langsung ada. di DM aja beli nanti sama Nanas akan pergi ke lokasi yang beli langsung dia. Kalau Kalimantan terbang dia. Iya. Nanas kan memang gaib. Oh iya bener. Gitu. Tapi ini ada yang dibaca nggak ya? Tapi maksudnya untuk ada yang bisa dibaca juga. ada ya Nas? Ada yang di rak komik lokal gitu tuh bisa dibaca. Jadi silakan ke Kuratoru kalau mau lihat karena sekali lagi buat yang nyari kengerian nggak akan dapat di sini. Tapi kalau nyari pengalaman, Jojo datang tuh. Terus, kalau nyari pengalaman terus nyari relatability tiap orang beda-beda gitu. Nah, mungkin bisa ditemuin di sini. Dan bisa dibilang ini adalah suatu komik yang kalau misalkan temen-temen mungkin aku cuma bilang mungkin
sudah tidak asing dengan hal-hal gaib. Nah, dengan hal-hal gaib itu biasanya kalian akan oh ya bener sih. Gaib Gaib spiritual. Nggak harus horor. Nggak harus horor ya, nggak harus horor ya. Tapi itu aku aja yang nyari. Belum ketemu dia. Nggak bisa. Ya itu jadi memang sangat kalian akan merasa kayak oh iya aku pernah nih denger kayak gini. Ya, Oh iya nih memang ada nih orang yang seperti ini Ya, ya gitu. Walaupun ya. mungkin yang kedua lebih ke fantasi juga Ya. kayak gitu sih. Oke sih, itu aja teman-teman. Silahkan dicek kalau yang suka dengan tema-tema seperti ini langsung aja DM Kuratoru atau main ke Kuratoru. Kuratoru. Itu aja. Sampai ketemu lagi di konten komik lokal berikutnya. Bye. Thank you. Bye bye.